Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 4, halaman 39 sampai dengan halaman 40, volume yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 13, yaitu bilangan desimal, dan yang akan kita bahas adalah pada bagian yang kedua, yaitu struktur bilangan desimal. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, terus perhatikan pada halaman 39 pada bagian yang kedua, struktur bilangan desimal. Yang pertama, ayo lihat hubungan antara 1, 0,1, 0,01 dan 0,001. Kita ilustrasikannya ini adalah dengan bentuk sebuah kubus atau sebuah kotak. Sebuah kotak apabila dibagi 10 itu menjadi 1/10 atau 0,1. Perhatikan, jadi satu kotak dibagi 10, maka yang berwarna kuning ini adalah menjadi nilainya 0,1. 0,1 ini kita bagi lagi menjadi 10 bagian atau 1/10. Maka untuk satu bagiannya yang berwarna kuning ini nilainya adalah 0,01. Nilai 0,01 ini kita bagi lagi menjadi 10 bagian, maka nilainya akan menjadi 0,001 untuk satu bagian yang terkecil ini. Maka apabila kita simpulkan 0,001 dikalikan 10 akan menjadi 0,01, dikalikan 10 kali akan menjadi 0,1, dan dikalikan 10 kali akan menjadi 1. Jadi untuk setiap kenaikan 10 kali itu nolnya, tanda komanya ini bergeser satu angka, satu titik ke arah sebelah kiri. Maka dapat kita simpulkan, jika mengalihkan dengan 10 maka nilai tempatnya naik 1. Jadi dari 0, contohnya 0,1 ini apabila dikalikan 10 nilai tempatnya akan naik 1. Jadi bergeser ke sebelah kanan tanda komanya, maka menjadi 0,1 menjadi 1. Kemudian jika mengalihkan dengan 1/10, jadi dikalikan dengan 1/10, nilai tempatnya turun 1. Jadi awalnya angka 1, terus dikalikan 1/10, maka tanda komanya bergeser ke arah kiri 1, maka nilainya dari 1 menjadi 0,1. Yang kedua, ayo selidiki nilai tempat pada bilangan 2,386. Pada nilai 2,386, angka ini berada pada kelompok satuan. Terus angka 3 itu berada pada kelompok 0,1-an, karena satu angka di belakang koma. Terus angka 8 pada kelompok 0,01-an, karena berada dua angka di belakang koma. Dan angka 6 berada pada kelompok 0,001-an karena berada 3 angka di belakang koma. Kesimpulannya, nilai tempat dari bilangan desimal mulai tempat pertama ke kanan dari tanda koma desimal, tempat-tempat tersebut adalah sebagai berikut. Jadi pada 2,386, nah itu satu angka di belakang koma, tempatnya persepuluhan. Maka angka 3 ini berada pada nilai persepuluhan. Kemudian dua angka di belakang koma, yaitu angka 8 sebagai contoh, ini berada pada perseratusan atau 1/100. Kemudian 3 angka di belakang koma, tempatnya 3 angka di belakang koma, contohnya angka 6 ini berada pada nilai perseribuan atau 1/1000. Bilangan desimal dinyatakan dengan penyajian tempat-tempatnya dengan 10 kali atau 1/10 dari nilai-nilai tempatnya pada bilangan asli.
Selanjutnya pada halaman 40, ayo selidiki bilangan 3,254. Yang pertama, 3,254 adalah jumlah dari 3 kelompok satuan, karena satu angka di depan koma, yaitu angka 3 ini adalah nilai satuan. Kemudian 2 kelompok 0, satuan, karena satu angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga adalah 5 kelompok 0,0 satuan, karena 5 ini berada 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir adalah 4 kelompok 0,00 satuan, karena berada 3 angka di belakang koma. 3,254 adalah jumlah dari 3,254 itu adalah jumlah dari 3.254 kelompok 0,00 satuan. Dari mana? Dari 3.254 itu kan ada 1, 2, 3, maka dikalikan 1000, 1, 2, 3, maka menjadi 3.254 kelompok 0,00 satuan. Soal nomor 4, susunlah bilangan-bilangan berikut dengan urutan mengecil, menurun atau mengecil. Berarti dari urutan yang paling besar ke urutan yang paling kecil. Urutan yang paling besar adalah nilai satuan. Nilai satuannya adalah angka 5. Jadi yang nilai satuannya adalah angka 5. Setelah angka 5 kemudian angka puluhan, 10. Berarti satu angka di belakang koma, yaitu 0,5. Yang lebih kecil lagi angka 1/100 atau 1/100, berarti 0,05, berarti 2 angka di belakang koma. Lebih kecil lagi berarti 1/1000, berarti 3 angka di belakang koma, angka 5-nya, maka menjadi 0,005. Dan yang paling kecil adalah 0, yaitu yang tidak mempunyai nilai. Selanjutnya nomor 5, berapa 10 dikali 0,039? Nah, 0,039 apabila dikalikan 10, maka angka komanya ini bergeser ke sebelah kanan, maka nilainya menjadi 0,39 apabila kita kalikan dengan angka 10. Kemudian soal nomor 6, berapakah 1/10 kali 0,58? Apabila 1/10 0,58 dikalikan 1/10, maka angka komanya bergeser ke sebelah kanan. Maka dari 0,58 kemudian angka komanya bergeser ke sebelah kiri, yaitu ke depan, maka nilainya menjadi 0,058. Setiap bilangan dikalikan dengan 10 akan berpindah ke tempat lebih besar berikutnya, dan 1/10 dari setiap bilangan akan berpindah tepat ke tempat lebih kecil berikutnya. Ini adalah kesimpulan dari pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan nomor 6. Selanjutnya pada bagian latihan yang pertama, ayo menulis bilangan yang merupakan jumlah dari 7 kelompok satuan, 3 kelompok 0, satuan, 0, satuan, dan 5 kelompok 0,00 satuan. Berapa banyak kelompok 0,00 satuan yang membentuk bilangan itu? Maka jawabannya 3 kelompok satuan, berarti 7 kelompok satuan, berarti nilainya adalah 7. Kemudian 3 kelompok 0, satuan, berarti satu angka di belakang koma, jadi 7,3. Terus setelah sebelum nilai 0,00 satuan ada juga nilai 0,0 satuan, yaitu per 100. Per 100-nya di sini tidak dicantumkan, maka nilainya adalah 0, maka menjadi 7,30. 0 ini adalah nilai per 100-an. Kemudian 5 kelompok nilai 0,00 satuan, berarti ini per 1000, maka angka 5 ini berada pada nilai 3 di belakang koma, jadi 7,305. Maka jawabannya adalah 7,305. Berapa banyak kelompok 0,0 satuan yang membentuk bilangan itu? Nah, maka banyak kelompok 0,0 satuannya adalah 7.305. Berarti ini dikalikan, karena per seribuan, berarti dikalikan 1000. 1, 2, 3, hasilnya adalah 7.305.
Selanjutnya soal nomor 2, kalikan angka berikut dengan 10 dan tentukan juga 1/10 dari bilangan tersebut. 0,74 dikalikan 10, apabila dikalikan 10 maka nilainya angka komanya ini bergeser ke sebelah kanan, maka menjadi 7,4. Apabila dikalikan 1/10 maka angka komanya berpindah ke sebelah kiri, nilainya turun 1 satuan, maka menjadi 0,074. Terus 1,58 dikalikan 10 maka komanya berpindah ke sebelah kanan, maka menjadi 15,8. Dan apabila dikalikan 1/10 itu tanda komanya berpindah ke sebelah kiri, maka menjadi 0,158. Nilainya berarti turun 1 tingkat. Kemudian 26,95 dikalikan 10 maka angka komanya ini pindah ke sebelah kanan, maka menjadi 269,5 atau naik 1 tingkat. Apabila dikalikan 1/10 maka tanda komanya berpindah ke sebelah kiri atau turun 1 tingkat, maka menjadi 2,695. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 4 halaman 39 sampai dengan 40. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.